Baik, yang pertama dari Bapak sedikit ya, anak harus tidur siang atau tidak ya. Kelas 1 ya Pak ya, pulang sekolah sampai rumah jam berapa? Jam 2. Ya, Bapak jam 2 putranya sampai rumah? Enggak. Ada tambahan les, oke. Tambahan les, kemudian dia pulang sampai ke rumah pukul berapa? Jam 5, oke. Apakah jam 5 sudah bisa dikatakan tidur siang? Tidak ya, tidak. Jadi kalau anak sudah ada tambahan sampai jam 5, biasanya kalau kita amati dia tidak boleh tidur siang lagi. Walaupun nanti di jam 8 fokusnya udah mulai, udah mulai nggak bisa fokus. Bayangin bapak dan ibu kita aja yang sudah seusia ini ya, pagi kita berangkat, kita bekerja, isoman hanya 1 jam, kemudian nanti masih ada rapat lagi sampai sore, harus belajar lagi. Menurut bapak dan ibu, anaknya lelah apa senang? Ada yang senang, ada yang lelah. Kita harus evaluasi apakah anak-anak ini lelah apa senang. Apakah putra bapak ini lelah atau senang? Ya, tapi walaupun senang, walaupun kita menyenangi pekerjaan kita, ada rasa lelah enggak? Ada. Tidak bisa dipungkiri. Kalau aktivitas kita udah padat jam segitu, pasti kita ada rasa lelah. Nah, apa yang harus dilakukan? Padahal ayah dan ibu masih dituntut kembali ya untuk kedekatan dengan anak, menstimulasi anak. Dan jam 8 dia udah nggak konsentrasi. Wajar nggak Bun, ayah? Kalau dari pagi dia harus berangkat pagi dari rumah, pulang jam 5, kemudian jam 8 kita masih harus menuntut anak kita fokus. Kira-kira gimana? Ya, mungkin ya? Nggak mungkin. Ya, apa yang bisa kita lakukan Bapak? Jadi waktu di rumah, setiap anak sudah beraktivitas sampai jam 5, pastikan di rumah bikin dia perasaannya yang senang, bikin dia perasaannya nggak lelah lagi, bikin kita nggak nuntut banyak sama anak, tapi stimulasi itu mudah. Apapun yang di rumah bisa kita simulasikan untuk mendukung perkembangan di akademiknya. Jadi kalau udah jam segitu, kita ajak aja, kita baca sedikit arti dari surat apa, misalkan seperti itu. Kemudian kita juga bisa ajak anak untuk sharing lah sedikit kedekatan dengan ayah dan ibunya. Atau kalau misalkan dia kurang dalam hal apa di sekolahnya, kita akan bantu di situ, tapi menyenangkan saja seperti itu. Dan kalau memang dia tidur dalam jam 5, kalau dalam Islam tidur jam 5 udah nggak sehat ya. Kalau dalam Islam sudah nggak sehat Pak, tidur jam 5 ke atas itu hampir maghrib itu nggak sehat. Nah, oleh sebab itu tetap dia terbangun, dijaga sampai dia nanti mendapatkan kenyamanan dari rumah dan dia bisa pola tidurnya bisa tidur lebih awal, karena besok pagi dia harus berangkat pagi lagi. Pastikan anak-anak usia 6 dan 7 tahun pola tidurnya cukup. Berapa cukup itu? Berapa jam? 8. Iya, betul. Udah pada tahu ya. 8 sampai 10 jam. Jadi harus dijaga supaya anak-anak pola tidurnya cukup. Itu nih Pak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak kelas 1 di salah satu pelajaran melejit dan dia mampu melakukan itu. Apa dampaknya? Kira-kira apa dampaknya buat anak? Ya. Ada 2, bisa jadi dia bosan, bisa jadi dia senang karena dia mampu, karena dia senang. Jadi kita harus amatin, anakku ini melejit di salah satu bidang pelajaran, ini dia ngerasa enjoy atau ngerasa seperti beban? Yang tahu siapa nih? Orang tua dan guru mungkin ya. Kalau guru kan bisa mengamati di sekolah seperti apa dia reaksinya, interaksinya dengan pelajaran itu. Kira-kira dia dengan pelajaran ini ogah-ogahan, atau dia oh iya Bu, aku mau coba lagi, antusiasmenya seperti apa. Jadi kita harus evaluasi. Kalau dia memang melejit dalam satu hal mata pelajaran, kemudian dampaknya kita evaluasi dulu. Bagaimana Bu anak ini dengan pelajaran ini? Apakah dia memang benar-benar suka dan bisa? Kalau suka dan bisa nggak apa-apa, beri penguatan saja. Tapi jangan lupakan beri informasi pendampingnya bahwa ilmu itu nggak hanya ini, ada pelajaran lain yang bisa kamu pelajari lagi, yaitu ini. Nanti kita bantu untuk mengajarkannya. Seperti itu ya Pak. Jadi bisa dievaluasi kembali. Kemudian anak usia 6
sampai 7 tahun bisa beli gadget berapa jam? Menurut ayah dan ibu berapa jam anak usia 6 sampai 7 tahun beli gadget? Berapa? 14 jam dalam satu pekan. Setuju pun? Tidak. Ada yang tidak setuju. Karena pendapat banyak ya Pak. Jadi pendapat banyak dan itu mereka mengamati dari masing-masing putranya dan melihat dari banyak sudut pandang. Menurut ibu, saya tanya lagi, menurut bunda, menurut Umi, dalam satu hari berapa jam anak kita harus dikasih gadget? Ada yang geleng-geleng malah tidak sama sekali. Ibu, apa nggak takut nanti anaknya belajar gadget dari orang lain? Enggak. Apa kita nggak takut, nggak khawatir anak kita belajar gadget dari saudara-saudara kita yang mungkin berkumpul? Tidak. Karena ayah dan ibu punya prinsip yang kuat, jadi tidak ada rasa khawatir. Bagus, saya setuju Paul. Kemudian kalau pertanyaannya berapa jam dia harusnya diberikan gadget? Sekarang saya tanya, anak-anak itu perlu nggak sih dikasih gadget? Enggak. Berarti gadget itu sama sekali nggak bermanfaat ya? Enggak juga, betul. Enggak juga. Gadget apa manfaatnya buat anak usia 6 tahun sampai 7 tahun? Coba, apa manfaatnya gadget buat anak usia 6 tahun dan 7 tahun? Belajar. Iya, bisa buat belajar, bisa buat cari informasi. Contoh. Jadi kalau saya beri begini Pak, ajarkan anak bapak ibu bijak dalam menggunakan gadget. Bijak, ya. Dan jangan berikan tontonan yang bukan pada menunya, bukan pada usianya. Ya. Satu contoh, anak TKB bertanya kepada ibunya, Ustazah, dia belajar tentang alat transportasi. Kalau di kereta itu kan dia alat transportasinya berhenti di mana? Stasiun. Kalau kita mau naik pesawatnya berhenti di mana? Bandara. Pertanyaannya, anak usia TKB, bayangin saya aja di luar dari itu ya. Dia tanya, kalau pesawat jet itu nama tempat pemberhentiannya apa? Dia tahu nggak? Tolong dong diberitahu. Ya. Yang pertama, kami ajarkan anak untuk ayo nak ke perpustakaan. Ternyata kita tidak mendapati jawaban itu. Karena Ustazah baru dengar, baru tahu. Kita nanti kalau waktunya ke perpustakaan, coba kita tanya sama Ustazah perpustakaannya. Tidak ada jawaban di sana. Coba kita tanya sama Ustazah yang lain, tidak ada jawaban di sana. Sama seperti di sini saya tidak dapat jawaban. Nah, kemudian apa yang terjadi? Jadi anak-anak ajarkan bijak menggunakan gadget. Boleh Ustazah Mira izin membuka Google untuk mencari tahu di mana tempat mendaratnya pesawat jet. Ustazah Mira tidak menggunakan gadget untuk main game, tidak, tapi mencari informasi. Berguna enggak Bu? Berguna. Tapi kalau dibiarin nggak pakai bimbingan, nah itu masalahnya ya. Kalau kita tidak bisa mendampingi anak saat anak pegang gadget, jangan berikan. Tapi kalau kita masih bisa membimbing anak untuk ayo nak mencari tahu informasi, gunakan dengan bijak. Jadi waktu itu kita buka dan alhamdulillah ketemu jawabannya. Nah, seperti itu berarti gadget ada manfaatnya enggak? Ada. Itu ya. Jadi maksud saya itu Pak, kalau kita bisa bijak menggunakan melatihkan anak main tablet atau gadget, menggunakan gadget itu nggak apa-apa. Jadi masih diberikan dengan sekali lagi dengan pendampingan. Oke? Kalau konsekuensinya kita harus mendampingi dan kita tidak bisa mendampingi, maka tinggalkan dulu. Cari tahu yang pertama di buku, yang kedua bertanya